Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini Kamis 25 Desember 2025 dalam suasana Natal yang mulia. Kami Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, kita akan kembali melaporkan perkembangan situasi dan penanganan pasca bencana banjir dan longsor di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun di hari ini kita mendapatkan kehormatan Bapak Menko PMK, Bapak Profesor Pratikno, yang saat ini berada di Banda Aceh setelah melihat perkembangan progres penanganan pasca bencana. Berkenan beliau menyampaikan beberapa hal untuk kita semua yang akan menjadi doman dan arahan untuk tim dan juga informasi kepada masyarakat mengenai progres penanganan yang sudah dilakukan, baik itu oleh pemerintah bersama-sama bergotong royong bahu-membahu bersama pemerintah daerah, organisasi masyarakat, relawan, dan segenap entitas masyarakat di Indonesia. Bapak Menko PMK yang terhormat, Bapak Profesor Pratikno, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Kapus Datin BNPB yang saya hormati dari Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terutama di Provinsi Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta seluruh masyarakat Indonesia, tanpa mengurangi simpati dan duka atas musibah yang terjadi, saya mengucapkan Selamat Natal tahun 2025 kepada saudara-saudara kita yang merayakannya. Semoga momen Natal ini menambah semangat kita semua, para relawan, personel TNI dan Polri, petugas kesehatan, petugas BLN, Bulog, Pertamina, seluruh jajaran pemerintah daerah dari provinsi, kabupaten, kota, sampai tingkat desa yang bekerja keras bergotong royong di lapangan untuk terus memulihkan Sumatera. Fokus kita jelas, keselamatan, kebutuhan dasar harus segera terpenuhi, dan pemulihan dipercepat secepat-cepatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tepat 1 bulan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saya sekarang ini berada di Aceh bersama dengan Kepala BNPB dan jajaran, dan juga jajaran pemerintah daerah, juga teman-teman dari pemerintah pusat dan BUMN yang bersama-sama memulihkan Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan, dan tetap dijalankan, tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana. Alhamdulillah berkat gotong royong kita semua, dari 12 kabupaten kota di 52 kabupaten kota di 3 provinsi, statusnya sudah masuk ke transisi ke fase pemulihan. Mohon maaf ini. Meskipun demikian, di Provinsi Aceh masih ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang status tanggap darurat, tapi saat ini masih dibahas. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal, dan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase pemulihan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mengupdate beberapa perkembangan besar apa yang sudah dilakukan sejauh ini
dan apa yang akan dilakukan ke depan. Pertama tentang hunian sementara, ya, huntara, dan juga hunian tetap sudah mulai berjalan, terus dilakukan proses percepatan. Di Sumatera Barat, misalnya pembangunan huntara sudah berjalan di 6 kabupaten kota, di Sumatera Utara di 3 kabupaten kota terus bertambah, sedangkan di Aceh yang benar-benar sudah mulai jalan di 1 kabupaten dan kota lain, kabupaten lain dalam proses persiapan dan percepatan. Jadi salah satu tantangan yang dihadapi untuk percepatan ini adalah penyiapan lahan. Percepatan pembangunan hunian ini terus dilakukan, sekali lagi untuk penyiapan lahan oleh pemerintah daerah, pembangunannya dikerjakan bersama-sama, terutama dikoordinatori oleh BNPB, oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, bahkan juga organisasi kemasyarakatan bahu-membahu untuk membangun huntara di bawah manajemen dari BNPB. Di saat yang sama, persiapan pembangunan hunian tetap juga dilakukan untuk warga yang pemukimannya harus direlokasi, termasuk hunian tetap mandiri yang dibangun di lahan milik warga terdampak. Semuanya dipercepat. Yang kedua, terkait dengan konektivitas dan transportasi secara keseluruhan dari 81 ruas jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu sudah 72 ruas atau hampir 90% sudah kembali berfungsi, namun 9 ruas lainnya masih dalam proses percepatan penanganan. Ini terus dipercepat, pengerjaannya tidak ada berhentinya, agar konektivitas dan distribusi logistik serta akses layanan darurat bisa semakin lancar. Yang ketiga, terkait pemulihan layanan kesehatan dasar. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dengan dibantu bersama warga, relawan, dan juga TNI Polri terus mempercepat pemulihan rumah sakit di wilayah terdampak serta layanan di puskesmas. Pada prinsipnya seluruh rumah sakit pemerintah sudah beroperasi, sebagian kecil operasinya memang masih belum maksimal, serta ratusan puskesmas juga telah aktif kembali dan terus ditingkatkan layanannya. Terima kasih kepada ratusan dokter relawan dari berbagai perguruan tinggi, dari organisasi sosial yang bersedia berjibaku di lapangan, di pengungsian, hadir melayani masyarakat. Ini sangat membantu penyediaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak. Yang keempat, terkait distribusi bantuan. Stok logistik memadai, berlimpah di beberapa titik utama, dan terus diupayakan untuk sampai menjangkau di seluruh desa-desa yang terisolir. Ini dilakukan baik melalui jalan darat, jalan udara, dan ini upayanya luar biasa, masuk menjangkau desa-desa yang terisolir. Di beberapa daerah seperti misalnya saja di Aceh Tengah, di Bener Meriah, para petugas, Babinsa, Babim Kaptimas, para relawan bekerja keras untuk menggunakan motor trail, mendistribusikan logistik, bahan makanan, BBM, LPG, dan lain-lain. Ini akan harus terus dilakukan agar pelayanan menjangkau untuk seluruh masyarakat yang sangat terisolir sekalipun. Yang kelima, sebagai bentuk upaya pemerintah dalam tata kelola sumber daya alam dan hutan di Sumatera, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan telah mencabut izin pemanfaatan lahan dalam skala besar, termasuk jutaan hektar izin perkebunan sawit dan izin pemanfaatan kayu hasil hutan. Demikian juga Menteri Lingkungan Hidup telah melakukan segel terhadap aktivitas 5 perusahaan tambang besar yang dianggap berisiko memicu kerusakan lingkungan. Ini adalah sikap tegas pemerintah bahwa ke depan kita harus menjadi lebih baik. Bukan semata-mata memulihkan keadaan semula, tapi membuatnya lebih baik. Yang keenam, terkait dengan layanan pendidikan. Di Aceh, ya sekitar 65% sekolah telah disiapkan untuk beroperasi kembali. Ini dilakukan melalui pembersihan, revitalisasi fasilitas,
dan seterusnya untuk menyongsong tahun ajaran baru nanti pada tanggal 5 Januari 2026. Untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara, tingkat kesiapan operasionalitas sekolah sudah mendekati 90%. Jadi pemerintah terus berkomitmen melalui berbagai upaya agar proses belajar mengajar formal kembali bisa berjalan di awal Januari 2026. Bapak Ibu yang saya hormati, arahan Bapak Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah, pada kementerian, kepada lembaga-lembaga pemerintah, dan juga kepada pemerintah daerah sangat jelas dan sangat tegas agar semua terus bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, sampai kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan, bahkan menjadi lebih baik. Itu adalah perintah Pak Presiden, kita harus jalankan, kami jalankan sebaik-baiknya, dan saya mengajak seluruh jajaran pemerintah dan mengharapkan dukungan dari seluruh warga negara Indonesia untuk bersama-sama segera memulihkan kehidupan dan penghidupan warga Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepada Bapak Ibu warga Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kami terus berdoa semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, kuat menghadapi cobaan ini. Pemerintah bekerja keras luar biasa membantu Bapak Ibu semuanya, dan mohon untuk selalu waspada menghadapi perubahan cuaca yang sering dinamis dan sulit diduga. BMKG memperkirakan dalam sepekan ke depan ini hujan masih akan turun meskipun dalam intensitas yang tergolong ringan, tapi sekali lagi kita harus tetap waspada, terutama karena beberapa sungai yang mengalami pendangkalan akibat tanah longsor dan lain-lain. Kepada masyarakat Indonesia, saudara-saudara kita seluruh Indonesia yang bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru, mohon juga agar terus memantau peringatan dari BMKG, dari BNPB, dan juga dari pihak berwenang di lokasi Bapak Ibu berada. Mari kita utamakan keselamatan bersama. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bahu-membahu membantu saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana. Pergantian tahun 2025 menuju 2026 kali ini berlangsung dalam suasana yang penuh keprihatinan. Marilah kita sama-sama berdoa serta memberikan dukungan penuh kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana agar penghidupannya segera pulih kembali, bahkan pulih jauh lebih baik. Marilah kita sambut tahun 2026 dengan penuh harapan. Sekali lagi, bahu-membahu, bangkit bersama, membangun Indonesia yang jauh lebih baik. Sekian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Kepala Pusdatin di Jakarta. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menko, Bapak Profesor Pratikno. Sehat selalu dalam tugas di Banda Aceh, Bapak. Kami izin melanjutkan pemaparan sedikit tentang update data per hari ini. Mohon izin, Bapak. Silakan Pak Kopusdatin. Terima kasih. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko evaluasi progres selama 1 bulan sudah disampaikan untuk pemulihan sektor transportasi, kemudian kesehatan, dan terutama kesiapan dari sektor pendidikan, karena kita tahu saat ini masih libur, tetapi pada umumnya sekolah akan kembali buka di minggu pertama bulan Januari. Ini tentu saja menjadi perhatian kita bersama karena aktivitas belajar mengajar bagi anak usia sekolah juga akan memberikan nuansa dan bantuan serta dukungan psikososial
yang juga sangat penting untuk kita perhatikan. Baik, saya akan sedikit menyampaikan beberapa informasi harian. Pertama adalah mengenai perkembangan dari hasil operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan di 3 provinsi. Per hari ini ada penambahan jumlah korban jiwa sebanyak 6 jiwa, sehingga total yang kemarin 1.129 jiwa, ini menjadi 1.135 jiwa. Ada pengurangan korban hilang daftar pencarian yang masih terus dilakukan. Tim gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan terus melakukan operasi pencarian di lokasi kabupaten kota yang masih terdapat daftar pencarian orang. Dan jumlah pengungsi saat ini 489.864 jiwa. Saya akan mengupdate beberapa hal secara singkat mengenai perkembangan yang sudah terjadi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko secara umum. Ada beberapa tambahan proses pembukaan akses jalan dari Bener Meriah menuju Biren yang sebelumnya masih terputus. Ini ada beberapa jalan alternatif yang saat ini sudah mulai dilewati, baik itu oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Selain itu juga ada ruas jalan nasional Takengon Biren. Ini juga akan memperlancar nantinya distribusi logistik, terutama energi dari Bandara Rembele di Bener Meriah ke Takengon. Akses transportasi ini terus dikebut TNI, Polri, BNPB, BPBD, semua entitas yang terlibat. Ini salah satunya untuk jembatan Beli di Lawe Penanggalan, Aceh Tenggara, dan di Nipase, Kabupaten Bener Meriah. Ini terus kita kerjakan. PU kemarin sudah menyampaikan overall target dari pemulihan jembatan nasional dan ruas jalan nasional yang terdampak. Itu ditargetkan secara umum selesai di 30 Desember, meskipun ada beberapa titik yang diperkirakan akan selesai di minggu pertama Januari. Tentu saja ketika akses jalan ini sudah pulih kembali, maka percepatan pemulihan sektor lainnya ini akan lebih cepat karena pergeseran arus logistik, suku cadang atau komponen-komponen yang diperlukan dalam pemulihan sektor lainnya seperti listrik, komunikasi, dan tentu saja distribusi energi ini akan lebih cepat. Untuk distribusi logistik dari Posko Nasional di Halim ini terus berjalan hingga hari ini animo masyarakat, kementerian, lembaga, pemerintah daerah dari provinsi-provinsi seluruh Indonesia ini terus berdatangan. Total 1.370 ton yang sudah masuk ke Posko Halim dan sudah didistribusi 1.361 ton. Masih ada buffer stok kita 6 ton, tetapi ini mulai besok karena saat ini hari libur Natal, besok sudah ada beberapa lembaga, beberapa organisasi yang juga akan segera menambah dukungan logistik untuk segera kita salurkan ke 3 provinsi. Untuk logistik di beberapa posko nasional di setiap provinsi, Aceh saat ini hari ini berhasil mendistribusikan 37,4 ton, kemudian dan semuanya lewat jalur udara. Ini juga terus kita tingkatkan sorti dan frekuensi penerbangannya. Kemudian Sumatera Utara itu 8,7 ton, ini semuanya pakai jalur darat karena relatif akses darat sudah bisa terbuka. Kemudian Sumatera Barat ini juga lewat jalur darat 6,1 ton. Jadi seperti kita dengarkan kemarin dari PU itu secara umum untuk jalan nasional di penghubung kota-kota, kabupaten kota di Sumatera Utara itu sudah relatif sudah pulih sehingga optimalisasi distribusi logistik menggunakan jalur darat itu bisa benar-benar optimal. Demikian juga dengan Sumatera Barat. Kemudian untuk hunian sementara, seluruh provinsi saat ini berproses dan dipercepat komitmen dari Satgas, TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah ini akan mengejar proses pengerjaan hingga 18 jam kerja per hari. Ini sangat kita
apresiasi supaya harapan Bapak Presiden sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menko supaya hunian sementara ini bisa segera selesai, itu bisa terpenuhi. Beberapa update dari 18 kabupaten kota kemarin kami sampaikan di Provinsi Aceh itu 8 kabupaten kota tidak akan membangun huntara. Sedangkan yang 10 kabupaten kota itu membangun huntara, satu diantaranya PD itu melakukan dengan biaya sendiri, sedangkan 9-nya akan dibiayai oleh pemerintah. PD membiayai sendiri karena unit yang dibutuhkan untuk huntara ini kecil, hanya 12 unit, sehingga pemerintah daerah bisa menangani dan langsung mengerjakan ini dan sudah dimulai dari beberapa hari yang lalu. 6 kabupaten, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Benar Meriah, dan Biren, ini lokasi sudah ditetapkan. Beberapa hari yang lalu kita lihat juga lokasi ini tidak hanya lokasi tanah pemerintah, tetapi juga tanah masyarakat yang kemudian dibeli oleh pemerintah daerah untuk memastikan nanti status lahan ini tidak bermasalah di kemudian hari. 2 kabupaten, Aceh Timur dan Nagan Raya, yang juga menyatakan akan membangun huntara, saat ini dalam proses identifikasi lahan. Sekali lagi, lahan ini kita optimalkan di lahan yang memang secara potensi resiko itu tidak akan terdampak potensi bencana serupa di masa depan. Tetapi nanti untuk kawasan-kawasan yang memang daerah hunian saat ini terdampak masif, nanti kita akan rekayasa juga dengan pemulihan sektor lingkungan. Jadi pemulihan sektor alur sungai itu akan dikombinasikan dengan mitigasi struktur dan non-struktur, sehingga nantinya pengamanan dari sektor infrastruktur keairan ini juga dioptimalkan agar bisa mencegah potensi bencana serupa di masa depan. Sumatera Utara, ini 4 kabupaten sudah berproses. Sibolga, kita ketahui Bapak Menteri PKP bersama Bapak Mendagri itu sudah melakukan groundbreaking pada tanggal 21 Desember. Tapanuli Utara ini sudah selesai 1 huntara, karena Tapanuli Utara ini tipe huntaranya bukan sistem kopel tetapi sistem satu rumah. Tapanuli Selatan ini sedang dalam pengajuan dan perencanaan. Langkat ini sudah ada lokasi dan saat ini sudah mulai proses pematangan lahan. Sumatera Barat ini mungkin di antara 3 provinsi ini proses pembangunan huntaranya sedikit lebih cepat dibandingkan 2 provinsi lainnya. Tentu saja kita harapkan progres yang didapat oleh Sumatera Barat ini juga bisa diikuti segera oleh 2 provinsi lainnya. Pesisir Selatan itu sudah dalam pembangunan, 50 kota juga sudah pembangunan, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kabupaten Agam. Sekali lagi, pembangunan huntara ini oleh Satgas TNI, Polri, BNPB, dan semua entitas yang terlibat ini dikerjakan secara optimal. Siang dan malam kita optimalkan 18 jam waktu kerja supaya benar-benar target kita, harapan Bapak Presiden ini bisa segera terrealisasi. Mungkin itu beberapa hal yang update yang bisa saya sampaikan. Kita juga akan menyampaikan evaluasi secara lebih detail mengenai evaluasi 1 bulan ini. Ada beberapa kabupaten kota yang juga mungkin teman-teman juga mendengar dan menerima berita kondisi cuaca saat ini seperti sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menko itu sangat dinamis. Kita berada di puncak musim hujan untuk sebagian besar wilayah Sumatera. BNPB, BMKG, dan TNI Angkatan Darat terus melakukan operasi modifikasi cuaca, tetapi memang beberapa saat karena kita ada pada puncak musim hujan, sehingga tidak semua kondisi-kondisi cuaca itu bisa kita lakukan modifikasi sesuai dengan yang kita harapkan. Meskipun hampir 1 bulan kita melakukan operasi modifikasi cuaca, intensitas curah hujan sangat-sangat berkurang signifikan. Bahkan mungkin hari dengan hujan dibandingkan hari tanpa hujan di 3 provinsi ini dalam 1 bulan terakhir itu lebih banyak hari tanpa hujannya, padahal kita ada pada musim puncak musim hujan. Tetapi ini beberapa titik memang sempat terjadi hujan intensitas tinggi, ada beberapa kawasan yang mengalami banjir susulan, tetapi informasi yang kami dapatkan hingga hari ini tidak ada korban atau dampak yang
menambah dari dampak yang sudah terjadi di peristiwa 1 bulan yang lalu. Mungkin itu sekali lagi tentu saja kita terus mengucapkan apresiasi untuk kerjasama, koordinasi, dan gotong royong dari segenap dan seluruh entitas yang terlibat, pemerintah daerah, relawan, organisasi masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat yang telah bahu-membahu gotong royong untuk bisa sama-sama mempercepat upaya pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di 3 provinsi. Sekali lagi, kami tentu saja mengucapkan selamat merayakan Hari Natal bagi saudara-saudara kita yang merayakan. Tentu saja berkat Natal ini kita harapkan bisa menambah semangat kita bersama untuk bisa lebih kuat lagi, lebih cepat lagi membantu saudara-saudara kita di lokasi terdampak. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.